dengan saya Anatina Dinda Hasan, dan kanan saya Aulia Salsabila Putri, dan anggota kami yang lain yaitu Niwayan Eka Febrianti dan Yasmin Nabila Putri. Kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-14 yaitu biaya bahan baku dan pengendaliannya. Biaya bahan baku merupakan salah satu elemen penting dalam biaya produksi yang harus diperhitungkan oleh perusahaan untuk menentukan laba yang diinginkan. Tujuannya untuk pengendalian bahan dan mencapai efisiensi efektivitas dengan biaya serendah mungkin serta memperoleh laba maksimal dalam periode tertentu. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengendalikan, menghitung, dan merencanakan penggunaan bahan baku dengan tepat, serta menentukan harga pokok bahan yang dibeli dan dipakai dalam produksi. Dalam penyelenggaraannya, persediaan bahan, tantangan utamanya adalah memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup untuk kelancaran produksi tanpa menimbulkan pemborosan modal akibat persediaan yang berlebihan. Agar dapat menyelesaikan masalah tersebut, perusahaan dapat melakukan 5 cara. Yang pertama, penentuan kuantitas yang akan dibeli. Yang kedua, menentukan kuantitas bahan yang dibeli. Yang ketiga, penentuan waktu pemesanan kembali. Yang keempat, penentuan minimum dan maksimum persediaan. Yang kelima, pengawasan persediaan. Selanjutnya akan dibahas tentang bahan baku. Langkah-langkah dalam perolehan dan penggunaan bahan baku. Di sini yang pertama itu ada menentukan rute dan daftar bahan baku yang diperlukan. Yang kedua ada anggaran produksi. Ketiga, bukti permintaan pembelian. Keempat, pesanan pembelian. Kelima, laporan penerimaan. Keenam, bukti penerimaan bahan baku. Dan yang ketujuh itu kartu catatan bahan baku. Selanjutnya ada pembelian bahan baku oleh Departemen Pembelian. Di sini ada 4. Yang pertama itu menerima bukti permintaan pembelian atas bahan baku. Yang kedua, memiliki informasi mengenai sumber pasokan, harga, dan jadwal. Yang ketiga itu ada membuat dan menempatkan pesanan pembelian. Yang keempat itu ada pengaturan pelaporan di antara Departemen Pembelian, Penerimaan, dan Akuntansi. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelian bahan baku. Di sini ada 3. Yang pertama itu bukti permintaan pembelian. Itu diidentifikasi nomor persediaan untuk bahan standar atau detail spesifik untuk bahan non standar. Yang kedua, pesanan pembelian, menginformasikan pemasok tentang barang, harga, dan syarat pengiriman. Yang ketiga itu ada laporan penerimaan, yaitu mencatat pesanan, pemasok, transportasi, serta jumlah dan jenis barang yang diterima. Berikutnya ada pengeluaran dan perhitungan biaya bahan baku. Di sini ada 3. Pertama, permintaan bahan baku, otorisasi petugas gudang untuk mengeluarkan bahan baku. Yang kedua, ada pemrosesan data elektronik, yaitu permintaan bahan dikirim secara elektronik tanpa kertas. Yang ketiga, ada daftar bahan baku, yaitu mencatat semua bahan yang diperlukan untuk suatu pesanan. Berikutnya ada Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ adalah jumlah pesanan ditentukan secara optimal untuk meminimalkan biaya tahunan dengan menyeimbangkan biaya penyimpanan dan perolehan bahan baku. Di sini ada rumus biaya pemesanan setahun, biaya penyimpanan setahun, lalu ada rumus EOQ-nya yaitu akar 2 dikali RU dikali CO per CU dikali CC. Penjelasannya yaitu RU adalah required unit atau kebutuhan selama 1 tahun. CO adalah cost per order yaitu biaya 1 kali pemesanan. CU adalah cost per unit atau harga per unit. CC adalah carrying cost percentage atau percentage biaya penyimpanan dari harga beli. Selanjutnya ada contoh dari EOQ yaitu permintaan selama 1 tahun atau RU sebanyak 2.400 unit, harga beli per unit atau CU
Cara menjawabnya, kita menggunakan rumus EOQ yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu kita langsung masukkan saja. Di sini ada EOQ sama dengan akar 2 dikali 2.400 dikali $20 per $0,75 dikali 20% sama dengan akar 96.000 per $0,15. Setelah kita hitung lalu kita bagi keduanya, kita mendapatkan hasil akar 640.000. Nah, dari akar 640.000 itu kita cari lalu kita mendapatkan hasil sebanyak 800 unit. Selanjutnya ada order time, yaitu merencanakan pemesanan bahan mentah pada periode mendatang. Faktor-faktornya ada 3. Yang pertama yaitu lead time yang terjadi pada pemesanan sebelumnya atau data historis. Yang kedua ada extra carrying cost atau ECC, yaitu biaya penyimpanan. Dan ketiga itu ada stock out cost atau SOC, yaitu persediaan pengaman. Lalu ada masalah-masalah yang kemungkinan akan timbul diantaranya yaitu pertama, menambah biaya penyimpanan bahan baku. Kedua, kehabisan persediaan. Ketiga, kehilangan pelanggan. Berikut ada ilustrasinya, yaitu suatu perusahaan menggunakan satu item yang dipesan 10 kali per tahun. Biaya dari satu kali kehabisan persediaan sebesar $30, biaya penyimpanan sebesar $0,5 per tahun per unit, dan probabilitas terjadinya kehabisan persediaan diestimasikan sebagai berikut yang dijelaskan dalam tabel, yaitu persediaan pengaman ada 0 dan probabilitas kehabisannya 40%. Yang kedua ada 50 unit, probabilitas kehabisannya 20%. Yang ketiga ada 100 unit, probabilitas kehabisannya 10%. Dan keempat itu ada 200 unit dengan probabilitas kehabisan 5%. Di sini kita disuruh tentukan biaya kehabisan persediaan dan biaya penyimpanan yang minimal. Penyelesaiannya sudah ada di tabel bagian bawah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung dari tiap-tiap tabel tersebut. Di sini untuk menghitung tabel yang bagian B itu, kita menghitungnya dengan jumlah pesanan per tahun dikali dengan probabilitas, seperti 10 dikali 40%, lalu 10 dikali 20%, 10 dikali 10%, dan 10 dikali 5%. Untuk bagian yang C, yaitu bagian B dikali dengan biaya satu kali kehabisan persediaan, yaitu 4 dikali $30, 2 dikali $30, 1 dikali $30, dan 0,5 dikali $30. Untuk bagiannya D, yaitu jawaban atau isi dari tabel A dikali dengan biaya penyimpanan, yaitu 0 dikali $0,5, 50 dikali $0,5, 100 dikali $0,5, dan 200 dikali $0,5. Dan yang terakhir yaitu bagian E, itu kita tinggal menjumlahkan bagian C dan D. Dalam ilustrasi tersebut, tingkat persediaan pengaman yang optimum adalah 100 unit. Karena total kehabisan persediaan dan biaya penyimpanan paling minimal pada tingkat ini. Selanjutnya ada reorder point, yaitu titik di mana pemesanan bahan harus dilakukan agar persediaan tidak habis, yaitu ketika stok yang tersedia ditambah stok yang akan datang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tunggu dan persediaan pengaman. Dengan rumus I ditambah QD sama dengan LTQ ditambah SSQ, yang dimana I itu adalah saldo persediaan yang ada, QD adalah jumlah yang akan diterima dari pesanan yang sebelumnya sudah dilakukan lalu ditransfer bahan baku dan retur ke gudang. LTQ adalah jumlah yang akan digunakan selama waktu tunggu yang setara dengan waktu normal dalam bulan, minggu, atau hari dikalikan dengan penggunaan normal selama sebulan, seminggu, atau sehari. SSQ adalah jumlah persediaan pengaman. Selanjutnya ada safety stock, yaitu jumlah minimal yang dipertahankan
jelaskan cara menghitungnya, yaitu lead time maksimal dikurang dengan lead time rata-rata dikali dengan kebutuhan rata-rata. Lalu ada jumlah pesan barang, yaitu persediaan selama lead time ditambah safety stock. Yang ketiga itu ada persediaan atau reorder point, yaitu kebutuhan rata-rata dikali dengan lead time, lalu nanti hasilnya ditambah dengan safety stock. Selanjutnya ada ilustrasi. Contoh pertama itu kebutuhan rata-rata 10 unit per hari, lead time rata-rata 2 hari, lead time maksimal 3 hari. Lalu kapan dilakukan pemesanan? Yang pertama kita menghitung safety stocknya, yaitu 3 dikurang 2 dikalikan dengan 10 unit sama dengan 10 unit barang. Lalu kita menghitung reorder pointnya, yaitu 2 dikali 10 ditambah 10 unit sama dengan 30 unit. Jika persediaan ada 100 paket, lalu berapa lama lagi kita harus memesan? Persediaan yang ada 100 unit, reorder pointnya 30 unit. Persediaan yang masih bisa dipakai sampai dengan reorder point sebanyak 70 unit. Jadi 100 dikurang 30 sama dengan 70. Persediaan 70 unit bisa dipakai selama 7 hari dengan perhitungan 70 dibagi 10. Jadi 7 hari lagi harus memesan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ilustrasi contoh kedua. Pertama, PT Marana memperkirakan kebutuhan barang mentah tahun 2008 sebesar 10.000 kg. Untuk merencanakan kapan saat pemesanan yang tepat harus dilakukan, diamati 20 buah data pemesanan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dari pengamatan tersebut diperoleh kenyataan lead time 3 hari sama dengan 5 buah, lead time 4 hari sama dengan 10 buah, dan lead time 5 hari sama dengan 5 buah. Yang kedua, biaya penyimpanan bahan mentah per kilogram per tahun adalah Rp2.000. Biaya pemesanan setiap kali pemesanan adalah 100. Apabila kehabisan biaya pemesanan, maka dapat dicari bahan mentah pengganti dengan biaya Rp0,50 bagi setiap unit bahan mentah pengganti. Apabila 1 tahun dianggap 300 hari, kapan pemesanan kembali harus dilakukan? Caranya, pertama, kita ketahui kebutuhan barang mentah sama dengan RU sama dengan 10.000 kg. Biaya penyimpanan sisi per unit sama dengan Rp2.000 per kilogram per tahun. Biaya pemesanan sama dengan CO sama dengan Rp100. Berikut di tabelnya. Di tabel itu ada lead time itu ada 3 hari, 4 hari, dan 5 hari. Dan frekuensinya 5, 10, dan 5. Itu akan ditotal menjadi 20, lalu probabilitasnya 5 dibagi 20 dikali 100 sama dengan 25% sama dengan 0,25. Dan selanjutnya 10 dibagi 20 dikali 100% sama dengan 50% sama dengan 0,50. Dan yang terakhir 5 dibagi 20 dikali 100 sama dengan 25% sama dengan 0,25. Dijumlah menjadi 100% sama dengan 1. EOQ sama dengan akar 2 dikali 10.000 kali 100 sama dengan akar 1 juta sama dengan 1.000 kg. Frekuensi pemesanan sama dengan 10.000, yaitu 10 dikali 1.000. Biaya penyimpanan per hari per order 1.000 dikali 2 dibagi 300 sama dengan Rp6,67. Maka selanjutnya, pertama, bila lead time sama dengan 3 hari, sisi sama dengan 0, karena 3 hari adalah waktu yang paling cepat atau tidak mungkin lebih cepat lagi. Yang kedua, bila lead time sama dengan 4 hari, sisi sama dengan 1, maka 0,25 dikali Rp6,67 sama dengan Rp1,667. Keterangan, ada kemungkinan bahwa bahan mentah datang dalam 3 hari atau 1 hari lebih cepat dengan probabilitas 0,25. Yang ketiga, bila lead time sama dengan 5 hari, sisi sama dengan 2, maka 0,25 dikali Rp6,67 sama dengan 3,335 sama dengan 1. Maka 0,50 dikali Rp6,67 sama dengan 3,335. 3,35 yang pertama akan ditambah dengan 3,335 yang kedua menjadi
6,670. Keterangannya, ada kemungkinan bahan mentah datang dalam 3 hari atau 2 hari lebih cepat dengan probabilitas 0,25 atau dalam 4 hari atau 1 hari lebih cepat dengan probabilitas 0,50. Selanjutnya adalah ilustrasi. Stock out cost atau SOC, kebutuhan bahan mentah per hari sama dengan 10.000 dibagi 300 sama dengan 33,3 kg. SOC per kilogram sama dengan 0,50 rupiah. Pertama, bila lead time sama dengan 5 hari, SOC sama dengan 0, maka karena 5 hari merupakan waktu yang paling lama atau tidak memungkinkan lebih lambat lagi. Yang kedua, bila lead time sama dengan 4 hari, SOC sama dengan 1, maka 0,25 dikali 3,3 dikali 0,50 rupiah sama dengan 4,162 rupiah. Ada kemungkinan bahan mentah datang dalam 5 hari atau 1 hari lebih lambat dengan probabilitas 0,25. Maka selanjutnya, bila lead time sama dengan 3 hari, SOC sama dengan 2, maka 0,25 dikali 33,3 dikali 0,50 rupiah sama dengan 8,325 rupiah. SOC sama dengan 1, maka 0,50 dikali 33,3 dikali 0,50 rupiah sama dengan 8,325 rupiah dan akan dijumlah menjadi 16,650 rupiah. Dari perhitungan ICC dan SOC di atas dapat dibuat sebagai berikut. Setelah lead time diketahui, tinggal dihubungkan dengan kebijakan mengenai besarnya persediaan. Pemesanan kembali dilakukan pada saat persediaan ditambah penggunaan selama lead time. Misalnya, persediaan ditetapkan untuk kebutuhan 333 kg, kebutuhan selama lead time. Maka perhitungannya 4 dikali 33,3 kg sama dengan 133,2 kg saat pemesanan kembali 466,2 kg. Selanjutnya, pengendalian bahan baku. Pertama, menyediakan pasokan yang diperlukan. Kedua, mengantisipasi perubahan harga dan pasokan. Ketiga, meminimalkan biaya penyimpanan dan kehilangan. Keempat, menghindari item yang tidak aktif. Kelima, menjaga persediaan cukup untuk kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, mengontrol investasi dalam persediaan. Selanjutnya, metode pengendalian. Metode pengendalian ada 2. Pertama, order scaling method, yaitu pemeriksaan berkala stok bahan baku, dan yang kedua, min and max method, sama dengan menjaga persediaan dalam batas minimum dan maksimum. Selanjutnya adalah perhitungan biaya persediaan. Yang pertama, FIFO atau first in first out. Metode ini membebankan biaya berdasarkan harga persediaan tertua di gudang. Keunggulannya, pertama, penggunaan bahan lebih logis dan sistematis. Pergerakan bahan teratur dan berkesinambungan. Dan yang terakhir, efisien untuk bahan yang mudah susut, busuk, atau berubah mutu. Selanjutnya, biaya rata-rata atau tertimbang. Metode ini menghitung biaya bahan baku berdasarkan rata-rata tertimbang dari semua persediaan yang tersedia saat pengeluaran terjadi. Keuntungannya, pertama, realistis untuk analisis manajemen dan estimasi produk. Yang kedua, mengurangi dampak fluktuasi harga bahan baku. Dan yang terakhir, praktis dan lebih ekonomis dalam sistem persediaan perpetual. Dan yang terakhir adalah LIFO, yaitu last in first out. Metode ini membebankan biaya pembelian terakhir ke produksi. Keunggulannya, pertama, harga bahan dihitung lebih sistematis dan realistis. Yang kedua, mengurangi keuntungan atau kerugian persediaan yang belum terrealisasi. Dan yang terakhir, menstabilkan laba operasi saat harga bahan fluktuatif. Selanjutnya adalah perbandingan antar metode perhitungan biaya. Dalam periode di mana harga naik, ukuran FIFO menghasilkan biaya yang terendah untuk pengeluaran bahan baku, sedangkan LIFO menghasilkan biaya yang paling tinggi. Sementara metode biaya rata-rata tertimbang menghasilkan biaya yang besarnya ada di antara biaya yang dihasilkan antara FIFO dan LIFO. Selanjutnya, metode diilustrasikan dengan menggunakan transaksi berikut ini. PT Alam Raya adalah perusahaan manufaktur yang berlokasi di Jakarta. Data persediaan bahan baku atau raw material inventory yang ada dalam catatan perusahaan adalah sebagai berikut. Persediaan tanggal 1 Januari 2012 sama dengan 200 kg, 100.000 rupiah. Berikut adalah pembelian dan pemakaian 1
sesuai dengan tanggal, jumlah, dan harganya. Berikutnya, catatan 29 Januari 1999 dikembalikan ke supplier sebanyak 100 kg berasal dari pembelian tanggal 26 Januari 2012. 30 Januari 2012 diterima oleh gudang bahan sebanyak 50 kg dari bahan yang diminta tanggal 28 Januari dan berasal dari persediaan awal. Perhitungan fisik 31 Januari 2012 sebanyak 350 kg. Dari data di atas, saudara diminta menghitung bahan baku yang dipakai atau raw material use bulan Januari 2012 dengan menggunakan metode pencatatan fisik maupun perpetual serta metode penilaian persediaan. A. Metode FIFO, B. Metode LIFO, dan C. Metode average. Berikut adalah penyelesaian dengan menggunakan metode perpetual. Yang pertama adalah metode FIFO. Berikut adalah contohnya. Untuk mengisi seperti contoh tersebut, kita akan mengisi yang pertama itu awal persediaan pada tanggal 1 Januari. Tersedia 200 unit dengan harga Rp100 sama dengan Rp20.000. Yang kedua adalah pembelian tanggal 12 Januari. Tambahannya itu 400 unit dikali Rp120 sama dengan Rp48.000. Jadi total persediaannya 200 unit dikali Rp100 sama dengan Rp20.000 dan 400 unit dikali Rp120 sama dengan Rp48. Selanjutnya yang ketiga, pemakaian tanggal 16 Januari. Barang keluar 500 unit, urutannya pakai FIFO dari yang masuk duluan. Berarti 200 unit dikali Rp100 sama dengan Rp20.000 dan 300 unit dikali Rp120 sama dengan Rp36.000. Total yang dipakai sama dengan Rp56.000. Jadi sisa barang itu ada 100 unit dikali 120 sama dengan Rp12.000. Selanjutnya yang kedua, kita akan menggunakan metode LIFO, yaitu last in first out. Langkah pertama yaitu kita akan menambahkan persediaan awal pada tanggal 1 Januari, yaitu 200 unit dikali Rp100 sama dengan Rp20.000. Yang kedua, pembelian 12 Januari 400 unit dengan harga Rp120 sama dengan Rp48.000. Total persediaan sekarang berarti 200 unit dengan harga Rp100 dan 400 unit dengan harga Rp120. Yang ketiga, pemakaian 16 Januari dengan unit 500. Karena LIFO kita pakai yang terbaru dahulu. Yang pertama, 400 unit dengan harga Rp120 sama dengan Rp48.000 dan 100 unit dengan harga Rp100 sama dengan Rp10.000. Jadi total yang keluar adalah Rp58.000. Jadi sisanya ada 100 unit dengan harga Rp100. Selanjutnya, yang terakhir adalah metode rata-rata atau average method. Langkah yang pertama, kita akan menambahkan persediaan awal pada tanggal 1 Januari. Stok awalnya itu 200 unit dengan harga Rp100 sama dengan Rp20.000. Yang kedua, pembelian pada tanggal 12 Januari. Tambahannya adalah 400 unit dengan harga Rp120 sama dengan Rp48.000. Total persediaannya sama dengan 600 unit dan jumlah nilainya ada Rp68.000. Harga rata-rata baru berarti Rp68.000 dibagi 600 sama dengan 113,33 per unit. Dan yang ketiga adalah pemakaian 16 Januari dengan unit 500. Harga rata-ratanya dipakai 113,333. Biaya keluarnya berarti 500 dikali 113,333 sama dengan Rp56.667. Sisanya 100 unit dikali 113,333 sama dengan Rp11.333. Sekian penjelasan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.